Next slide aja. Oke, jadi tema kita hari ini itu untuk menjaga, tema kita adalah menjaga dan merawat kulit si kecil dengan Sudocrem ya. Jadi kalau ngomongin Sudocrem, itu ngomongin kulit si baby, gitu ya. Jadi next slide. Nah, sekilas aja Mams, kita ketahui bahwa kulit itu sangatlah penting ya Mams ya, di mana kita ketahui bahwa fungsi utamanya situ, betapa sih pentingnya kita untuk menjaga kulit itu sangat untuk menjadi sehat karena kan memang, memiliki fungsi utama yaitu dia melindungi tubuh kita ya, di mana, melindungi dari, tekanan, melindungi dari, benturan, kemudian melindungi dari, patogen atau mikroorganisme yang penyebab penyakit dan melindungi dari paparan benda asing. Selain itu tentunya kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh sehingga dia menyesuaikan saat keadaan panas dan keadaan dingin gitu ya. Kemudian menghasilkan vitamin D yang sangat, berfungsi untuk tubuh kita dan juga banyak lagi kegunaan kulit lainnya ya yang memang kita harus memastikan kulit si kecil kita itu dalam keadaan sehat. Sebelumnya Mbak, baru slide 2. Baru slide 2. Oke oke. Nanti saya bilang next ya kalau berpindah ya. Next. Nah, mungkin para mams juga menyadari ya, kenapa sih kulit baby itu sangatlah rentan bermasalah gitu ya. Jadi, kita ketahui bahwa apalagi di 1 tahun kelahirannya gitu ya, kulit baby itu sangatlah sensitif, sangatlah rentan. Karena apa? Jadi kulit baby itu kita pahami dia lebih tipis ya, 20 sampai 30% ya dibandingkan dengan kulit orang dewasa ya, kulit seperti kita. Kalau kita lihat dari struktur ya, struktur kulit yang ada di layar, bahwa yang sebelah kiri itu adalah kulit orang dewasa dan sebelah kanan itu adalah kulit baby. Kita lihat memang secara struktur itu jauh lebih, tipis dan terus berkembang ya, terutama di 1 tahun, kehidupan si baby gitu ya. Terus kulit ini berkembang gitu ya, di mana perbedaannya adalah kalau di kulit baby itu jauh lebih cepat ya terjadinya, hidrasi gitu ya. Jadi terjadinya, eee ini apa namanya, water loss ya seperti itu dan juga dia memiliki, sangat sedikit ya natural moisturizing factor sehingga menyebabkan kulit pada baby ini rentan banget terjadinya kekeringan seperti itu dan juga melanin pigment gitu ya dan juga, memiliki, smaller, corneal sheet dan juga lapisan-lapisan seperti stratum corneum dan lapisan epidermisnya lebih tipis seperti itu. Nah, oleh karena itu sering banget terjadi, rentan banget terjadi ruam ya, terjadi iritasi dan jadi kekeringan dan juga permasalahan kulit lainnya, gitu. Next slide. Nah, apa sih sebenarnya masalah kulit yang memang sering terjadi ya, ya mungkin para moms juga, sering nih, dialami oleh si kecil gitu ya. Next slide. Nah, yang pertama itu adalah ruam, ya. Ruam ini merupakan momok yang sering banget terjadi, pada kulit si kecil, ya, terutama namanya ruam popok. Menurut penelitian itu menyatakan 98% baby, ya, yang menggunakan diapers itu cenderung mengalami atau pernah mengalami namanya ruam popok. Ya, ruam popok ini sering banget terjadi, sebagaimanapun sesering-sering mungkin penggantian popok, ya, sehati-hati mungkin penggantian popok, tapi tetap masih peluang untuk terjadinya ruam popok. Dan ruam popok ini ada yang memang, si baby-nya sesekali aja untuk mengalami ruam popok dan ada pula yang sering sekali untuk terjadinya ruam popok, gitu ya. Kejadian ruam popok ini, bisa terjadi kapan aja, ya terutama pada usia-usia 8 bulan sampai 12 bulan, itu sering terjadinya ruam popok, ya di saat mereka tumbuh gigi ya, kemudian nyapi gitu ya dari, breastfeeding ke susu formula, kemudian juga, penggunaan antibiotik. Selain itu juga, suatu keadaan yang membuat dia
sering ya atau, frekuensi, ruam popoknya sering terjadi itu saat si baby terjadinya diare gitu ya. Diare ini yang menyebabkan seperti, terjadi diare saat yang tadi selama tumbuh gigi, kemudian juga yang nyapi, kemudian saat babynya memang lagi dalam kondisi nggak sehat, kemudian penggunaan antibiotik, kemudian after imunisasi, atau baru permulaan untuk, menggunakan menggunakan makanan padat gitu ya, MAPASI. Nah, dalam keadaan diare ini juga memperparah, dan memperparah terjadinya ruam popok, seperti itu. Next slide. Nah, ruam popok itu sendiri apa sih sebenarnya men-trigger ya, terjadinya ruam popok. Jadi ruam popok ini terjadi ya dikarenakan kontak terlalu lama ya, kulit baby dengan bakteri yang ada pada urin maupun feses, gitu ya. Di mana, kontak lama kulit ini dengan bakteri yang ada pada urin dan feses ini menyebabkan perubahan pH pada area popok. Perubahan area pH inilah yang meningkatkan keasaman urin atau asiditas urin, yang mana sifat asam urin ini yang menyebabkan luka terbakar. Ya, luka kulitnya kayak luka terbakar, kemerahan atau biasa kita sebut dengan ruam, begitu ya. Next slide. Nah, tips pencegahannya seperti apa? Ya, yang pertama yang pasti ya harus, penggantian popok yang sering gitu ya, kemudian kemudian bisa membersihkannya ya, membersihkan, area popok ya saat pastikan area popok ya saat diganti itu dalam keadaan bersih sekali gitu, bisa menggunakan, air hangat, dengan menggunakan kapas atau tisu yang sensitif ya. Kemudian ditepuk dengan lembut hingga kering. Kemudian untuk menggunakan, ini yang paling penting itu adalah menggunakan krim anti air, yang di mana krim anti air ini maksudnya adalah krim pelindung. Ya, krim pelindung inilah yang harus digunakan setiap penggantian popok untuk melindungi, kulit baby agar tidak kontak langsung dengan, urin atau feses yang menyebabkan terjadinya ruam popok tersebut. Ya, kita ketahui bahwa memang pencegahan itu adalah pengobatan yang paling terbaik gitu ya. Jadi enggak, tidak sampai dia kejadian, ya baru kita menggunakan krim, tetapi harus juga digunakan krim pelindung ya, untuk, terhindar dari masalah ruam popok ini. Next slide. Halo. Hai Mbak Sinta. Hai Mbak. Oke. Oke, ya ini di slideshow. Nah selanjutnya, seperti apa sih kondisi, di saat ruam popok ini perlu sampai berkunjung ke dokter gitu ya, sampai untuk, visit ke dokter, itu di saat memang ruam popoknya yang sudah melepuh gitu ya, kemudian yang mulai ya berdarah, kemudian juga ruam popok yang dia menyebar ya, nggak hanya di area popok tetapi bisa sampai menyebar ke area punggung dan lain-lain, kemudian juga ruam yang memang setelah menggunakan krim ya, kemudian udah sering ganti popok tetapi tetap tidak hilang, itu mungkin bisa, visit ke dokter dan, mungkin baby yang lagi dalam keadaan tidak sehat, ya itu juga bisa untuk, direkomendasikan untuk ke dokter. Tetapi untuk ruam-ruam yang biasa terjadi pada baby, itu disarankan sekali ya untuk bisa, menggunakan aja, krim, yang bisa meredakan maupun untuk mencegah, ruam popok dan juga untuk disarankan juga untuk bisa mengganti ruam popok yang lebih sering, seperti itu. Next slide.
Nah, selain itu juga, ruam ini sering terjadi ya, Mams, di area pipi ya, atau biasa kita sebut dengan eksema, atau biasa orang juga, kalau bahasa medisnya dermatitis atopik gitu ya, atau ruam ASI atau ruam pipi kalau bahasa awamnya gitu ya. Di mana kondisi ini ya ditandai dengan adanya bercak merah ya, dan juga terlihat agak kering dan juga kasar. Biasanya memang terjadinya di area pipi, kemudian area lipatan tangan atau leher, kemudian lipatan kaki, perut ataupun siku biasanya terjadi di area tersebut. Di mana, ruam pipi atau ruam ASI ini atau eczema ini memang salah satunya ada, faktor turun-menurun ya dari keluarga. Selain itu juga ada faktor, eksternal ya, faktor eksternal ya terkait dengan, alergi ya, kemudian juga, terinfeksi bakteri gitu, kemudian juga ada suhu udara yang tinggi dan, sebagainya gitu ya. Nah, next slide. Next slide. Nah, selain, ruam biasa terjadi itu adalah biang keringat ya, Mams, di mana biang keringat ini, pada dasarnya diakibatkan oleh penyumbatan kelenjar keringat ya pada kulit baby, ya, di mana, terjadi karena memang, baby ini mengeluarkan keringat yang cukup banyak diakibatkan, cuaca yang panas gitu ya, kemudian penggunaan baju yang tebal ya, ya sehingga kita harus pencegahannya salah satunya itu, bisa menggunakan krim yang bisa meredakan ya kemerahan pada gejala biang keringat, kemudian tentunya memposisikan baby itu, di ruangan yang bersuhu, apa namanya, agak dingin gitu, kemudian tidak menggunakan baju yang tebal, yang tidak membuat gerah dan juga harusnya menggunakan pakaian yang bisa, yang cenderung menyerap keringat, seperti itu. Nah, kejadian biang keringat biasanya memang sering terjadi ya di area-area lipatan ya, kayak di leher juga, kemudian, di punggung gitu ya, kemudian, di area lipatan ya, area-area ketiak gitu ya, dan juga, apa namanya, punggung atau dada seperti itu. Next slide. Nah, bagaimana sih untuk menjaga kulit baby agar tetap sehat ya, agar juga terhindar dari masalah-masalah kulit baby yang sering banget terjadi ya, jadi momok yang sangat menyebalkan, itu adalah yang pertama kita harus berhati-hati menggunakan produknya ya, kemudian juga memastikan, apa namanya, memandikan si kecil ya dengan air hangat, kemudian menggunakan produk-produk yang khusus buat baby, kemudian yang paling penting itu adalah untuk menjaga kelembapan kulit si kecil ya. Jangan sampai kulitnya kering ya, jangan sampai kulitnya kusam yang dapat menyebabkan, mempercepat atau memicu terjadinya ruam pada kulit baby gitu ya. Kemudian yang paling penting juga adalah, menjaga kebersihan organ intim si kecil ya, ini bagian yang memang sering terjadinya permasalahan pada kulit baby. Jadi seringlah gantiin popok, kemudian juga bisa menggunakan produk yang dapat meredakan dan juga mencegah, terjadi ruam popok, kemudian memilih produk perawatan yang sangat sesuai. Jadi produk perawatan, buat kulit baby tentunya itu, eee, sangatlah berbeda gitu ya. Pastikan bahwa kita memilih produk yang memang sudah teruji secara, klinis ya, yang uji secara klinis langsung pada babynya, kemudian juga sudah dermatological tested dan paling penting itu adalah yang bersifat hipoalergenik. Jadi benar-benar minim sekali bisa menyebabkan terjadinya, alergi pada kulit baby, seperti itu. Next slide. Nah, apa sih salah satu, produk ya yang sangat, cocok sekali ya, merupakan pilihan tepat untuk para mom semua, untuk memastikan kulit baby ini sehat gitu ya, itu adalah Sudocrem ya. Nanti ada moms yang, ikut di forum ini ya bisa nge-sharing ya, nanti kita bisa kasihin hadiah tuh ya, sharing apa yang udah ada belum yang sudah menggunakan Sudocrem. Sebelumnya Mbak, sorry, sebelumnya Mbak.
Oke, jadi Sudocrem ini Mams itu ada 2 varian, saat ini sudah ada 2 varian ya, yang existing-nya itu adalah Sudocrem Baby Care Cream yang dalam bentuk pot ya, yang bawah dalam bentuk pot itu adalah, Sudocrem existing kita yang kita launching di Indonesia itu sejak tahun 2016, di mana si Sudocrem Baby Care Cream ini ahlinya namanya Ruang Popok ya, Mams. Jadi kita juga sudah mendapatkan 2 tahun berturut-turut 2019, 2020, dia mendapatkan Bronze Award ya sebagai The First, Rose Cream, dari Mother and, Baby, Survey ya. Di mana memang Sudocrem Baby Care Cream ini, itu sudah banyak banget mungkin testimoninya kalau Mams bisa browsing segala macam. Nah itu, memang ahlinya ya untuk meredakan dan juga mencegah namanya ruam popok. Nah untuk memenuhi kebutuhan para Mams di Indonesia ya terkait dengan permasalahan kulit pada baby, ya kita ada Sudocrem Skincare Cream, ya yang bentuknya cup itu yang new itu adalah Sudocrem Skincare Cream yang kita launching di Desember 2019, di mana Sudocrem Skincare Cream ini multifunction banget, ya. Nanti di belakang saya akan jelaskan, multifunction-nya itu, langsung aja kali ya, yang multifunction-nya itu memang, dia, bisa digunakan ya, untuk ruam pipi ya tadi, ruam ASI, kemudian untuk, keadaan kemerahan pada biang keringat gitu ya, habis gigitan nyamuk ya, dan juga luka-luka minor, dan tentunya dapat mempertahankan, kondisi alami dan sehat dari kulit si baby itu sendiri, gitu ya, Mams. Jadi penggunaan Sudocrem ini ya, penggunaan Sudocrem Baby Care Cream dan penggunaan Sudocrem Skincare Cream ini memastikan untuk, apa, kulit baby akan terlalu sehat ya dengan menggunakan 2 produk ini. Next slide. Oke. Nah, kenapa sih tadi kan saya, infokan bahwa, produk Sudocrem ini tentunya itu produk yang trusted banget ya, trusted, di mana memang produk ini ya merupakan produk global ya yang sudah ada di dunia itu 1931 ya, which is sudah hampir 90 tahun, ya di mana saat ini sudah ada lebih dari 40 negara dan menjadi brand terkemuka ya di 15 negara, yang mana sudah menjadi, number one ya di UK untuk dia Pearl Cream dan juga di Australia dan negara lainnya, gitu ya. Dan memang kebetulan di Indonesia itu agak telat nih masuknya, gitu. Next slide. Nah, ini adalah mekanisme kerjanya, di mana, di mana si Sudocrem ini ya, semua sudah terbukti secara klinis, mekanisme kerjanya itu untuk melembutkan, ya, melindungi dan juga melembabkan. Ya, di mana dia mengandung ya emollient yang berfungsi untuk melembutkan ya, melembabkan dan juga dia menenangkan kulit, baby yang lagi mengalami luka dan juga dia menggunakan memang ada ya, ada, ingredients yang bersifat cooling agent, nanti di belakang saya jelaskan, dan yang paling penting adalah Sudocrem ini dia mempunyai, salah satu ingredients yang bersifat, apa, tahan air ya, sebagai pelindung ya, dia membentuk barrier pelindung yang bisa melindungi, kulit baby dari permasalahan, kulit yang ada gitu. Nah tentunya si Sudocrem ini juga dia mengandung ingredient yang bersifat hypoallergenic ya, yang, dan juga dermatological tested gitu. Next slide. Nah, ini yang saya infokan bahwa ada 5 zat aktif ya, yang merupakan main active ingredients dari Sudocrem, bahwa dia mengandung namanya zinc oxide. Jadi zinc oxide ini memang suatu apa, ingredients ya, yang berguna untuk meredakan kemerahan dan luka pada kulit baby, ya, dan juga mengandung benzoat benzosinamide yang berfungsi sebagai antifungi dan juga antibakteri. Nah ya, untuk sebagai antibakteri juga. Selain itu juga mengandung lanolin yang bersifat hipoalergenik ya, di mana lanolin inilah yang berfungsi untuk emolian, yang untuk melembutkan, melembabkan, kulit baby dan, lanolin inilah yang membentuk barrier film atau lapisan pelindung pada kulit baby sehingga tidak kontak dengan penyebab terjadinya ruam, gitu. Selain itu juga ada benzoyl alkohol, jadi benzoyl alkohol ini dia merupakan lokal anestetis ya, anestetik di mana dia yang memberikan
cooling agent ya, jadi rasa-rasa agak sedikit sejuk ya, yang itu juga membantu meredakan, rasa nyeri pada kulit yang luka, seperti kulit yang luka atau kulit yang ruam atau kulit yang teriritasi, seperti itu. Next slide. Nah ini, apa namanya, skin absorption dari Sudocrem ya, terlihat kalau kita oleskan Sudocrem dia akan membentuk lapisan, pelindung untuk melindungi kulit, baby dari namanya, penyebab terjadinya ruam tersebut. Next slide. Nah, ini merupakan uji klinis. Tadi saya sampaikan bahwa, Sudocrem ini sudah teruji klinis, ya ini merupakan hasil uji klinis ya yang ada di, Polandia, di mana kita menggunakan metode multicenter comparative study ya, ini membandingkan Sudocrem dengan produk yang lain dalam menurunkan namanya ruam popok, seperti itu ya. Dilakukan pada, infant dan young children, pada baby dan juga anak-anak ya yang mengalami, diapers dermatitis gitu ya atau disebut dengan ruam popok. Jadi terlihat ya yang Sudocrem itu yang merah, di hari kedua dia sudah signifikan sekali ya untuk menurunkan namanya, ruam popok. Mungkin, yang sudah pernah pakai itu tahu ya, jadi kalau sekali pakai aja sudah bisa menurunkan, kemerahan atau ruam pada, ruam popok gitu ya. Nah, dilihat di hasil hari keempat ya, itu signifikan jauh berbeda banget dengan produk-produk kompetitor yang lainnya seperti produk yang mengandung dexapantenol, yang mengandung zinc oxide tunggal, yang mengandung allantoin gitu ya. Jadi memang 2,5 kali lebih cepat ya untuk menurunkan namanya ruam untuk Sudocrem ini. Selain itu juga dia memberikan added value, eee, apa namanya, benar-benar bisa toleransi ya dengan kondisi kulit baby yang sangat sensitif dan juga, menunjang ya, kulit baby, agar tetap lembut gitu ya. Jadi penggunaan Sudocrem nggak usah takut bahwa, "Oh ya nanti akan kasar kulit baby-nya," enggak, malah dia salah satu tadi, mekanisme kerjanya itu melembutkan. Jadi memang dipastikan, dia kulit baby-nya tetap tetap lembut dan sehat gitu ya. Next slide. Nah, ini tadi Sudocrem Baby Care Cream ya, yang dalam bentuk pot, ini disarankan sekali, mams semua untuk dapat digunakan, setiap ganti popok ya. Jadi nggak hanya saat ruang popok aja, tetapi untuk pencegahannya ini sangat-sangat efektif sekali untuk digunakan. Karena memang, Sudocrem ini tidak hanya meredakan, tidak hanya melembutkan, melembabkan, tetapi dia juga mempunyai salah satu kelebihan, yaitu untuk bisa melindungi, ya karena tadi ya mengandung, lanolin dan juga diformulasi sedemikian rupa yang dapat membentuk, film barrier pada kulit baby gitu ya. Next slide. Penggunaannya gampang banget ya, pastikan, area popok baby itu dalam keadaan bersih ya, kemudian oleskan Sudocrem, tipis aja ya, nggak perlu tebel-tebel, karena memang salah satu kelebihannya itu ya, jadi nggak perlu tebel-tebel, dia sudah cukup efektif sekali untuk meredakan dan melindungi ruang popok, ya jadi nggak perlu tebel-tebel gitu ya, yang penting tipis dan merata aja gitu ya pada area, tertutup popok gitu ya. Oleskan setiap kali ganti popok. Next slide. Nah ini untuk next lagi. Nah, next slide. Nah, oke. Nah, ini adalah Sudocrem yang cup, yaitu ada Sudocrem Skincare Cream ya, Mams. Jadi Sudocrem Skincare Cream ini yang bisa digunakan ya untuk, ini multifunction banget yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa digunakan untuk, saat ruam pipi atau ruam ASI ya, untuk pencegahan maupun untuk redain. Kemudian saat, baby yang keringat, kemudian habis gigitan nyamuk dan juga luka minor gitu ya. Dan memastikan bahwa si dengan menggunakan Sudocrem Skincare ini juga dapat mempertahankan kondisi alami dan sehat kulit si kecil itu, gitu ya. Next slide. Cara gunainnya gampang, sama aja ya, ini disarankan untuk digunakan habis,
after apa namanya, habis mandi ya, oleskan habis mandi di area pipinya, kemudian area lipatan leher, tangan, kaki gitu ya, atau ya saat dibutuhkan. Jadi habis gigitan nyamuk atau ada luka, goresan gitu dapat digunakan Sudocrem skincare cream ini. Next slide. Next. Oke, nah untuk informasi lebih lanjut Mams, silakan untuk me-follow, sosial medianya Sudocrem, yaitu di Instagram-nya ada sudocrem_id, kemudian di Facebook-nya yaitu ada Sudocrem Indonesia. Next slide. Bisa dapat di mana aja, jadi Sudocrem ini sudah, bisa Mams dapat di sekitar rumah Mams ya mungkin ya, jadi ada baby shop ya, kemudian di mother care, kemudian di farmasi chains ya seperti Guardian, Century, Watsons, kemudian di supermarket seperti Ion Mall, Grand Lucky, Lotte Mart, kemudian tentunya di e-commerce. Di e-commerce ada ya di Shopee, Tokopedia, JDID, Lila by Sociala, kemudian juga ada di, Pepito Supermarket gitu ya dan juga ada, di, apotek juga gitu ya. Nah, untuk harganya sendiri mungkin kalau moms yang lagi butuh ya, untuk, krim untuk baby-nya gitu ya, itu harganya sendiri untuk Sudocrem baby care cream yang pot itu ada 2 SKU, yaitu ada ukuran besar 125 gram dan ukuran kecil 60 gram, di mana harganya yang 125 gram itu 139.000, untuk yang 60 gram itu hanya 99.000 gitu ya. Dan yang untuk yang barunya Sudocrem Skincare Cream yang cup ya, yang cup itu harganya cuma 90.000. Ini dipastikan banget value for money banget, Mams. Silakan, dicek review-reviewnya ya memang, produk ini sangat ampuh sekali gitu ya. Jadi dan ini yang ada di layar ini kita lagi ada mungkin yang Mams tadi butuh ya, yang lagi butuh, ini ada spesial promo ya, package lengkap dari Sudocrem, ini dari harga 260.000 menjadi 219.000 sudah dapat 3 SKU produk. Ada dapat Sudocrem yang baby care cream buat ruang popok yang 125 gram, dan ada yang new produk kita ya Sudocrem skincare cream, dan ada plus Decubal. Decubal ini untuk moms gitu ya. Ini di dapat digunakan ya untuk moms ya, digunakan untuk, melembabkan kulit ya moms. Jadi kalau ada kulit yang sangat-sangat, kering gitu ya, kemudian memang kulit moms yang sangat sensitif, ini dapat digunakan gitu ya untuk kulit-kulit yang memang yang lagi crack gitu ya, seperti tumit yang lagi pecah-pecah itu juga bisa digunakan. Kemudian untuk moms yang lagi hamil ya, yang kadang suka terjadi penghitaman di leher, di bawah payudara, atau di selangkangan, itu dapat digunakan gitu ya untuk Decubal ini untuk moms-nya. Nah 3 SKU ini plus, pouch cantik itu hanya 219.000 aja, Mas bisa dapatkan di e-commerce-nya, kami yaitu di Babies and Everything ya, itu nanti, jika, diperlukan nanti saya share juga link-nya ya. Jadi kalau memang ini silakan mengunjungi e-commerce tersebut ya untuk promo ini. Next slide. Nah, itu aja presentasi dari Sudocrem. Mungkin udah ada pertanyaan ya, udah ada pertanyaan, mungkin Mbak Sinta bisa masuk ke tanya jawab. Tanya jawab atau gimana nih Mbak Sinta? Halo? Ya, siap ada presentasi dari Mbak Meliana. Mungkin udah ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan yang Ada ya? udah banyak banget Oke. nih. Mungkin Oke, aku yuk. dulu dari yang pertama kali ya. Pertama. Gimana? Nih, pertanyaan pertama dari Mom Rara. Mbak Meliana mau tanya, kulit bayi saya ada bekas hitam-hitam gitu, bekas gigitan nyamuk. Gimana cara ngilanginnya? Bisa nggak pakai Sudocrem? Nah, ini kebetulan nih, kemarin saya juga dapat,
feedback ya dari teman yang udah pernah juga banyak pakai Sudocrem. Jadi untuk Sudocrem, skincare cream ya Mam bisa gunakan Sudocrem skincare cream yang tube itu untuk, mengurangi ya, untuk mengurangi, bekas-bekas hitam pada gigitan nyamuk. Lama-kelamaan dia akan hilang gitu ya, dan dipastikan Mams kalau pas habis digigit nyamuk langsung olesin aja, langsung olesin dia akan apa namanya, akan mengurangi banget kemerahan dan gatal pada habis gigitan nyamuk, dan itu nggak menjadi bekas. Tapi kalau sudah menjadi bekas, gunain aja secara rutin, lama-kelamaan dia akan apa, memudar, gitu, ya. Bisa gunain Sudocrem skincare cream. Sudah menjawabkah? Jikalau belum ada yang kejawab, monggo ditanyain lagi ya. Oke, gimana Mbak Sinta? Halo? Mau tanya lagi dari Ah, Rara tambahan. Kapan iya sih kita iya bisa iya. bedain tanda di kulit bayi, mana yang alergi, mana yang hanya sekedar ruam? Apakah Sudocrem bisa digunakan untuk daily use atau hanya ketika mengalami alergi aja? Oke. Oh, tentunya Sudocrem bisa digunakan daily use ya, Mbak Rara. Ya, dia sangat aman sekali memang dan penggunaannya makanya itu bisa untuk pencegahan. Jadi kalau, produk pencegahan pastinya dia dapat digunakan daily use dan ini tidak ada dosisnya, jadi bisa digunakan seperlunya, sesering mungkin. Gitu ya. Nah untuk penggunaan Sudocrem, ya tidak hanya, apa namanya, saat alergi ya, tetapi juga, tadi ya, jadi sebelum terjadinya permasalahan pada kulit baby, bisa dioleskan Sudocrem untuk, pencegahannya, itu. Oke, Mbak Rara? Om Rara sudah cukup. Kita ke next pertanyaan ya Mbak Meliana. Oke. Ya, ini dari pertanyaan kedua dari Mom Lalas Dewi. Malam Kak Meliana, saya Lalas dari Purwokerto. Mau tanya nih, gimana sih cara pertolongan pertama untuk permasalahan kulit anak yang kita sendiri nggak tahu apa sebabnya? Kok tiba-tiba udah begini? Apa semua masalah kulit baby untuk pertolongan pertama bisa dikasih Sudocrem? Oh, oke. Kok begininya itu yang belum tahu ya, maksudnya permasalahannya seperti apa sih, Mbak Lalas mungkin bisa share kali ya? Ada nggak Mbak Lalasnya? Gimana mau malas? Kayak lagi nggak ini ya, lagi nggak standby kah? Jadi untuk, gini, kalau untuk permasalahan kulit baby ya tergantung nih, kalau dia yang tadi ya, kalau dia ruam ya, kemudian dia, apa, kulitnya kering gitu ya, kemudian, apa namanya, itu bisa digunakan, Sudocrem gitu ya. Dan, kita harus mengindikasikan juga, maksudnya identifikasikan juga area-area yang memang sering terjadinya permasalahan pada kulit baby tersebut. Jadi tadi ya area-area sensitif tadi, area-area ruam apa, area area popok, area-area pipi, area-area lipatan, ya itu bisa dioleskan, si Sudocrem ini ya, untuk pencegahan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti dia tiba-tiba kontak dengan penyebab terjadinya, ruam gitu ya, kontak dengan, bakteri atau kontak dengan, alergennya baru digunakan. Digunakan juga saat sebelum terjadinya, eee, permasalahan tersebut, ya. Jadi ya terutama untuk digunakan di area-area yang memang sensitif sekali, gitu sih. Apakah ada pertanyaan lagi Nggak Mbak bisa Lalas ditaruh Dewi di Devan? atas. Hai Mbak Lalas, ada lagi kah? Atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Mau malas lagi menyusui Mbak. Oh, oke, mungkin tadi udah dengar kali ya? Sudah Udah sudah dengar sudah kali ya? dengar.
Oke. Kita ke next pertanyaan kali ya, Iya, dari heeh heeh heeh. Om Resita. Halo Mbak Meliana, Mhm. buka satu dong aku. Ganti popok ruam sudah mereda, apakah sudokrim bisa tetap berlanjut digunakan saat mengganti popok? Nah, betul sekali. Jadi sudokrim ini dapat digunakan setiap ganti popok yang tadi saya bilang ya, jadi tidak ada batasannya, tidak ada dosisnya, jadi silakan digunakan sesering mungkin, itu sangat aman sekali, gitu ya. Dan, jika sudah mereda apakah tetap berlanjut? Iya, tentu, ya. Jadi itulah kelebihan dari sudokrim, ya dia tidak hanya dapat untuk meredakan aja, tapi bisa untuk pencegahan tadi ya, karena memang dia mengandung lanolin yang berfungsinya itu untuk membentuk lapisan pelindung ya. Jadi melindungi, kulit baby ya, agar tidak kontak dengan penyebab terjadinya ruam, gitu. Jadi, penyebab ruam tadi ya, tadi kayak seperti urin, feses, jadi kita harus menggunakan krim pelindung, ya salah satunya itu adalah sudokrim ini, ya dibuat melindungi biar nggak kontak dengan bakteri yang ada pada urin dan feses, gitu. Oke? Oke, Om Resita. Sudah oke ya, Om Resita. Mbak Meliana masih boleh pertanyaannya Boleh lagi? boleh 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 ya? boleh. Boleh, pokoknya Banyak boleh. banget. Apa aku langsung sebutin aja ya, biar lebih Apa? cepat ya? Apa aku yang baca aja, habis itu aku langsung jawab gitu ya? Boleh. Ini untuk dari Mom Aci kali ya terakhir. Oh, oke. Ah. Malam Mbak, saya mau tanya, apakah sudokrim bisa mengatasi kulit bayi beruntusan karena alergi? Oh, oke. Ini alergi gini, untuk ini, yang pertama kalau alerginya kita harus tahu dulu ya, alerginya karena apa. Kalau dia memang karena makanan, ya harus memang kita menghindari pemicu alergi tersebut, gitu ya. Nah, jika memang dia alerginya karena, apa namanya, alergi karena, bakteri atau karena alergi karena senyawa-senyawa kimia ya, itu dia bisa, gunakan sudokrim tadi untuk melindungi agar tidak kontak dengan, si penyebab alergi tersebut, gitu ya. Nah, yang pasti kalau untuk kemerahannya itu dapat diredain gitu ya, tapi yang pasti kita tahu dulu nih alerginya karena apa, gitu ya, dan kita harus mencegah juga, terjadinya atau pemicu terjadinya alergi tersebut, gitu. Mungkin ini aku sebutin lagi aja ya untuk apa namanya, yang untuk sampai sampai terakhir ya Boleh? Mbak Sinta. Oke, kemudian untuk, Mom Vita ya, malam, Mbak, mau tanya sudokrim apa bisa menghilangkan bekas luka digigit nyamuk? Ya tadi ya, hampir sama ya pertanyaannya ya. Kemudian, anakku kulitnya kasar nih, Mams Al-Jamilah gitu ya, "Selamat malam Mbak Melia, malam, apa anakku kulitnya kasar mungkin keseringan pakai AC, terus kalau digigit nyamuk suka bekas menghitam, apakah sudah bisa untuk kulit kasar atau kulit sensitif?" Bisa banget. Nah ini salah satu tadi ya mekanisme kerjanya itu juga untuk melembabkan. Ini sangat efektif banget ya, terutama untuk kulit kasar seperti ini sangat efektif efektif banget, bisa digunakan ya, Mam. Kalau untuk tadi, untuk gigitan nyamuk ya, itu tadi udah dijawab, itu, gunain aja yang Sudocrem Skincare Cream ya, termasuk untuk yang kulit kasar tadi, itu, nanti kulitnya akan halus lagi ya, akan lembut lagi, kemudian gigitan nyamuk bekas gigitan nyamuk juga memudar gitu ya. Kemudian, "Halo Mbak Meliana, aku Indi," ini dari Mbak Indi, mau tanya, "Sebetulnya ada nggak sih batasan soal gangguan kulit pada anak? Kapan kita nggak perlu panik, cukup tangani sendiri, dan kapan kita sudah harus aware periksakan ke dokter?" Nah, yang tadi saya sebutkan itu ya, Mams. Jadi selagi dia, tidak begitu parah, apa sih indikasi tidak begitu parahnya, selagi dia tidak sampai sampai apa sih,
sampai berdarah atau nggak sampai melepuh gitu ya, selagi selagi memang dikiranya masih masih bisa diatasi dengan pengobatan sendiri, coba dilakukan pengobatan sendiri. Dan jikalau memang dia 1 minggu penggunaan krim tersebut tidak mereda gitu ya, malah nggak mereda sama sekali gitu ya, nah itu baru dibawain ke dokter. Tapi kalau untuk penanganan pertama ya gunain aja krim-krim yang memang sudah terpercaya ya untuk permasalahan kulit baby. Nah, kalau memang dia bagus, itu pasti dalam 1, 2 hari itu sudah berkurang. Tidak hilang total, tapi setidaknya berkurang, gitu ya. Nah, itu, untuk, suggestion dari saya, gitu ya. Kemudian, oke ini Mbak Rara tadi ya, sudah. Mbak Aci Haromi, ini kayak tadi juga, cuma ada pertanyaan lain, Mbak, kulit wajah anak pertama saya umur 5 tahun agak kering. Apakah bisa diatasi dengan Sudoku Skincare? Bisa banget, ya tadi ya, jadi dia salah satunya moisturizer, jadi silakan digunakan ya, gunakan tipis-tipis aja ya Mams, nggak perlu kalau Sudocrem nggak perlu tebel-tebel ya, nggak kayak orang Indonesia, pokoknya semakin tebal semakin bagus, enggak. Jadi Sudocrem cukup tipis-tipis aja, itu udah cukup sangat efektif sekali. Oke, kemudian Moms Rezita lagi, skincare digunakan seluruh wajah ya, di seluruh tubuh termasuk wajah atau bagian tertentu. Ya, jadi Sudocrem Skincare ini ya bisa digunakan di area wajah, kemudian dapat digunakan juga di bagian tubuh ya. Jadi di luar area popok itu bisa digunakan untuk yang Sudocrem Skincare Cream. Ya tapi harus dijaga ya Mam, maksudnya untuk di bagian wajah ya jangan di sekitaran mata ya, jangan ya. Jadi memang area-area yang dibutuhin aja gitu ya, bisa area pipi, area jidat gitu ya, atau dagu itu bisa digunain. Kemudian oke, Mbak Rati Ambarwati, malam Mbak mau tanya, yang menjadi perbedaan Sudocrem Baby Care Cream, skincare cream apa? Yang sebelumnya dalam bentuk pot kan bisa untuk gigitan nyamuk juga, apakah lebih ampuh jika menggunakan Sudocrem Skincare Cream? Nah, untuk perbedaannya Sudocrem Skincare Cream ini, memang sudah diformulasi sedemikian rupa untuk penggunaan di luar area popok gitu ya. Jadi, coba Moms gunakan itu lebih efektif ya untuk di luar area popok itu menggunakan Sudocrem ya skincare cream, seperti itu ya. Oke, sepertinya itu ya, yang terakhir. Apakah ada lagi pertanyaan lain dari Moms Ada semua? lagi atau mau meratih ini yang terakhir? Kalau tidak ada, kita bisa tanya jawab gitu ya. Ini kan ada hadiah dari Sudocrem untuk penanya yang terbaik. Mungkin Mbak Meliana aja kali yang pilih ya. Mana penanya yang terbaik untuk dapat hadiah dari Sudocrem. Oke. Oke, siap. Nah, aku pengen bisa nggak masih ada waktu nggak ya Mbak Sinta? Jadi 2 dari pertanyaan yang terbaik, 1 yang mau sharing gitu yang udah pernah gunain Sudocrem. Oh, boleh, boleh. Boleh nggak? Coba yang sharing dulu dong. Udah ada belum yang menggunakan, Sudocrem ke kulit baby-nya dan bagaimana sih tanggapannya? Hanes aja, hanes review ya. Moms, ada Ada yang nggak? udah pakai Sudocrem, kalau aku jujur belum pernah pakai. Ada Oh, tuh Mbak si Resita Mbak udah. Rezita. Iya, gimana Mbak Rezita? Oh, Hai, Mams Rezita. halo. Ya, gimana Mbak? Iya, jadi, kebetulan aku tuh, dapat kado nih sebenarnya Sudocrem pas anak Aha. aku baru lahir. Terus, Mhm. pas baru lahir itu pas bayi, anak aku tuh alergi sama minyak telon dan kawan-kawannya, Mmm. gitu. Jadi kalau pakai minyak telon tuh, badannya merah merah merahnya tuh nggak banyak sih, cuman kayak bintik-bintik di muka atau di badan, nggak sampai beruntusan. Jadi setiap dia bintik-bintik, aku selalu pakein Sudocrem sih, aku totol-totolin gitu Heeh, tipis-tipis. heeh. Biasanya kalau udah kayak gitu paling kayak 1 jam kemudian, 2 jam kemudian udah hilang, gitu. Jadi sejauh Oh ini sih gitu, gitu. sama kemarin sih sempet ruam yang sampai sampai kayak berbekas banget gitu.
sampai Mhm. hitam. Jadi aku juga baru ngeh tuh, terus akhirnya aku pakein Sudocrem terus-terusan, akhirnya sekarang udah hilang, udah mulai memudar terus hilang. Iya. Wah, makasih ya, Mams Revita ya tadi ya? Rezita. Ya, Rezita. Ya makasih ya Mams Rezita udah coba, semoga jadi loyal terus ya terhadap Sudocrem. Ya nanti, kita kirimin, hadiah ya, seperti diapers bag, nanti juga ada produk Sudocrem Baby Care Cream yang 10 gram, sama nanti cobain yang Decubal ya buat mamsnya ya. Oke, Iya, makasih. oke, sama-sama. Nah itu sih jadi, sebenarnya penggunaan Sudocrem itu satu kali aja ya, tapi saya nggak memberikan, janji-janji yang seperti apa, cuma memang banyak banget, eee, consumer saya gitu ya, consumer Sudocrem tentunya, dan nggak usah jauh-jauh deh ya, terkadang tetangga gitu ya, teman gitu ya, bilang bahwa satu kali penggunaan aja, itu sudah mengurangi banget namanya kemerahan gitu ya, pada kulit baby ya, gitu. Gitu sih, oke. Kemudian 2 pertanyaan ya, yang pertanyaan terbaik, Pertanyaan terbaik. it oke, ayo nanti coba ya. Coba Mbak Sinta boleh bantu pilih juga. Atau Mbak Farsen udah cek belum Mbak Farsen? Boleh dipilih tuh Mbak Farsen 2. Sebentar aku lihat dulu ya. Iya, coba Aku cek coba Mbak lagi. Farsen. Kayaknya aktif tuh, Moms Rara ya Mbak Farsen ya? Sebentar, aku baca-baca lagi ya. Iya, Mbak Oke. Rara dia. Pertanyaannya Oke. bagus kok. Oke, Moms Rara ya. Tuh, dan yang pertama tuh kayaknya. Sama ini, Iya. kalau boleh tahu yang udah follow Sudocrem siapa ya di Instagram? Ayo siapa? Yang paling cepat jawab. Yang paling cepat jawab menang nih yang kedua ya. Kita kasih hadiah yang kedua. Moms sudah follow belum Sudocrem? Sudocrem_ID untuk Instagramnya ya. Wah, belum ada yang jawab nih Mbak Farzan. Oh, ada nih. Putri Febriana, Erva, Aijamila, Aci, Vita, Rezita. Oke. Ayo yang kedua siapa Mbak Farzan? Yang kedua Moms kan tadi Jamila udah. ya? Iya, Ya, menit kedua ya kan udah. yang ketiga ya. Ha. Heeh. Sebentar. Yang ketiga siapa? Mbak Meliana? Oke, yang ketiga yang juga menanyakan dan juga udah follow ya, si, Moms Aijamilah ya. Ai Jamilah Moms ya. Aijamilah, ya, sip. Nah, untuk yang moms yang lain tentunya nanti Mbak Farsen kirimin, sampel ya Mbak Farsen? Dikasih sampelnya, ya, heeh, nanti dikirimin juga dapat. Jadi bisa coba Sudocrem kalau yang belum pernah nyoba gitu ya. Oke, sekian sih, dari Sudocrem, apakah ada tambahan lagi Mbak Sinta? Sebelum udahan nih Mbak Meliana, kita foto dulu ya Mbak untuk dokumentasi kita juga. Oke. Saya share juga linknya yang tadi ya, Ya, link itu tunggu ya sebentar ya, ya. atau oke tunggu ya. Yuk kita nyalain videonya. Audi. Udah ya, kita foto ya. Aku foto ya. Udah ya? 1, 2, 3. Kita next. 1, 2, 3. Udah. Oke, ini aku sudah, share linknya yang Tokopedia Sudah semua Mbak dan Meliana. satu. Terima kasih banyak atas Oke, waktunya. terima kasih ya. Ya, selamat malam, terima Selamat kasih. malam. Terima kasih banyak. Sama-sama.
Oke, ini untuk member-member, untuk yang ikutan webinar kali ini, kita mau spin biasa untuk hadiah giveaway dari Cookies. Nih, wah, ada dikit nih, lumayan. Besar banget kemungkinan kita dapat. Kita mulai ya, mau Mindy. 1, 2, 3. Yang pertama, selamat Momaya. Momaya ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Wah, Momaya udah nggak ada nih. Nggak ada, oke. Yang lain ya, kita coba. Mom Rara, waduh Mom Rara nih udah dapat souvenir dari Sudocream, dapat juga cookies. Oke, yang kedua. Mom Lalas, bisa di luar Jabodetabek nggak ya, Mom Indi? Oh, Jabodetabek only. Maaf ya, Mom Lalas. Kita cari yang Momica, masih ada nggak ya Momica? Isya. Nggak boleh begitu. Astaga. Arin, dapat lagi. Masih ada ya Arin ya? Oke, udah semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ya Mom semua yang udah meluangkan waktu untuk webinar hari ini. Mohon maaf banget, ini udah berisik banget soalnya di luar. Tadi juga di jalan kan, mikirnya kalau pakai handphone nggak bakal maksimal, jadi berhenti dulu. Taunya rame banget tempatnya. Jadi maaf banget berisik dan nggak maksimal. Repot juga nih bawa 2 anak. Oke, Mom, terima kasih ya. Selamat malam semuanya.